Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesama Ibu pimpin aja biar cepat. Sebelum melakukan kegiatan bimbingan klasik kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, sebagian ada yang udah kenal sama Ibu? Belum. Udah, Bu. Ya, udah pernah masuk ya Ibu ya? Udah di WA. Baru sekali apa baru 2 kali? Satu kali. Kali waktu apa? Bimbingan apa? Bimbingan konseling. Kelompok. Bimbingan kelompok ya? Iya. Nah, sekarang ini kita mau bimbingan klasikal ya. Ada yang tahu bimbingan klasikal? Enggak tahu. Nah, jadi bimbingan klasikal itu yaitu layanan bersifat preventif, yaitu pencegahan. Nah, jadi kalian bisa berdiskusi sama Ibu tentang bidang pribadi, sosial, belajar, atau karir. Nah, kalau kemarin kan bimbingan kelompok cuman beberapa orang ya. Nah, kalau sekarang kita melakukannya banyakan. Hampir sekelas ini melakukan ke tahap inti. Kita game dulu ya, mau? Mau. Boleh. Mau, Bu. Mau, Bu. Mau. Ikut aja nih, ikut aja. Nah, ya mainannya kalau Ibu pegang ini kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu kayak gini, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu kayak gini, kalian tepuk tangan 1 kali. Ya? Jadi dibalik. Kalau 1, 3. Kalau 2, 2. Kalau 3, 1. 3, 1. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, bimbingan klasikal ini kita mengangkat tema dengan berkonsentrasi dalam belajar. Nah, kalian di sini belajar udah bimbingan itu udah berapa tahun? Ada 2 tahun ya? Ya. Iya. Kalian udah bosan belum? Udah bosan belajar? Bosan. Jenuh? Nah, kalian pasti udah susah berkonsentrasi ya. Kalian pasti udah jenuh, pasti udah pengen masuk sekolah langsung nggak tatap muka? Pengen. Bu. Ya, Bu. Apa pengen masuk ke langsung tatap muka? Enggak. Enggak. Nggak apa? Nggak mau tatap muka? Enggak, Bu. Lebih enak belajar secara daring atau langsung tatap muka? Tatap muka. Tatap muka. Kalian ngerti nggak pelajaran kalau secara daring? Enggak. Ya. Kemarin PPS bisa ngejawab? Bisa. Ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang konsentrasi dalam belajar. Nah, kira-kira apa sih konsentrasi itu? Ada yang mau menjawab? Boleh pendapat mic-nya dihidupin. Nah, apa sih konsentrasi itu? Konsentrasi. Ada yang mau jawab? Fokus. Boleh mic-nya dihidupin dulu. Fokus, Bu. Harus fokus. Apalagi? Nah, oke ya. Jadi konsentrasi belajar itu, kalau menurut Mas Pur dan Triyono, konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian dan pikiran hanya pada sedang belajar. Jadi kalian tuh harus fokus kalau lagi belajar, cuman fokus untuk belajar, jangan terdistract sama main atau main game. Nah, kalian harus fokus saat belajar.
Jadi fokusnya tuh ke satu kegiatan gitu. Kalau kalian lagi belajar, berarti fokusnya konsentrasinya ke belajar. Kalau misalkan kalian lagi main game, pasti konsentrasinya ke game kan? Nggak akan ingat ke tugas. Nah, kalau menurut Slameto, konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian terhadap suatu hal lainnya yang tidak berhubungan. Nah, jadi kalian tuh harus fokus ke yang salah satu ke satu kegiatan itu ya, jangan fokus ke yang lainnya juga. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kalian nggak fokus belajar? Gampang terpengaruh. Terpengaruh. Masih ngantuk, Bu. Ngantuk. Karena pikirannya Ngantuk, Bu. memikirkan pekerjaan yang lain. Nah, terus ada lagi? Karena masih mengumpulkan nyawa, Bu. Berarti baru bangun tidur ya? Iya. Ada lagi penyebab lainnya? Diganggu adik, Bu. Diganggu siapa? Listrik terus, Bu. Diganggu sama itu ya, sama game, sama idol yang ada di Instagram ya. Jadi belajarnya nggak fokus ya. Streaming. Listrik, Bu. Nah, ini salah satu penyebab kalian nggak konsentrasi belajar ya. Yang pertama, kalian itu kurang minat nih dalam mempelajari kegiatannya, nggak semangat, nggak mau aja belajar. Misalkan matematika, nah kalian tuh nggak mau itu penyebab pertamanya. Yang kedua adalah kejenuhan atau bosan atau kalian tuh udah jenuh untuk belajar misalkan. Nah itu salah satunya penyebab kalian nggak konsentrasi. Nah terus ada penyebab lagi nih yang ketiga, yaitu gangguan kesehatan. Kalau kalian lagi sakit, belajarnya fokus nggak? Enggak. Nggak. Pengennya tidur? Nah, Nah, itu salah satunya penyebab konsentrasi. Nah, terus ada penyebab lainnya nih, yaitu lingkungan yang kurang mendukung. Karena tadi ada yang menjawab, misalkan ingat sama kerjaan di rumah, disuruh-suruh sama orang tua, suruh misalkan nyuci baju, nyuci piring. Nah, kalian itu nggak terdukung sama lingkungan. Nah, jadi kalian itu nggak konsentrasi dalam belajar. Nah, tadi kan ada penyebabnya itu kalian kurang minat, terus bosan belajar, terus ada gangguan kesehatan, terus lingkungan yang kurang mendukung. Nah, penyebab yang selanjutnya adalah terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kalian banyak nggak tugas sama guru dikasih? Banyak. Enggak, Bu, sedikit, Bu. Banyak. Sehari berapa tugas? Enggak, Bu. Ada 2 ya? Ya, 2 mapel, Bu. 2 mapel. 2 mapel. Tapi karena sama gurunya nggak dijelasin, jadi kalian pusing ya? Ya. B aja, Bu. Nah, jadi kan kalian nggak konsentrasi ya. Nah, kalau kalian lagi belajar tapi main game, konsentrasi nggak? Nggak. Nah, itu penyebab kalian nggak konsentrasi, salah satunya dari kalian main game, terus main handphone yang berlebihan ya. Nah, terus kalau misalkan kalian gadang, pasti kan bangun tidurnya pagi, siang kan? Pasti kalau misalkan gadang nih jam 2 baru tidur, jam 5 udah bangun, kalian pasti pusing nggak? Nah, itu penyebabnya kalian nggak bisa konsentrasi dalam belajar, jadi belajarnya biar nggak konsentrasi. Nah, ya. Terus kalian biasanya biar konsentrasi, gimana sih cara kalian biar kalian konsentrasi? Istirahat, Bu. Buka Ibu. dulu. anime, Bu. Rebahan. Terus sama Ibu mau dikasih tips ya, biar kalian belajarnya konsentrasi, mau? Oh. Ya. Nah, tips yang pertama adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bikin suasana belajar yang nyaman itu kayak gimana?
Yang bersih. Bikin kamar estetik, Bu. Kamarnya bersihin dulu, estetikin dulu. Terus apa lagi? Nggak ada yang ngeganggu. Nggak ada yang ngeganggu. Terus Si yang pertama adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Kalian harus rapiin dulu tempat belajarnya, enak-enakin dulu. Kalau misalkan mau minum, bersihkan dulu minumnya di tempat meja belajar. Nah, tips yang kedua adalah membuat jadwal belajar. Ada yang tahu maksud dari membuat jadwal belajar? Menyesuaikan waktu. Menyesuaikan waktu. Terus Memperingat pelajaran. Terus, Oh iya. kalian itu membuat jadwal belajar. Nah, kalian tulis nih daftar pelajarannya ada apa aja, simpen. Terus sampai kalau kalian biasa belajar jam 7 malam, nah kalian konsistenin jam 7 malam terus. Kalian tidur biasa jam berapa? 9. Jam 10, 11, jam 11. Misalkan kalian tidur jam 9, pasti kan jam 9 pasti udah ngantuk. Nah, jadi sebelum jam 9 kalian harus belajar dulu. Kita jadwalin belajarnya sebelum jam 9, misalkan di jam 7, biar kalian nggak ngantuk. Jadi setiap harinya tuh misalkan kalian jam 7 belajar terus, nah biar konsisten. Nah, tips yang ketiga adalah temukan metode belajar yang sesuai. Kalian udah tahu apa sih metode-metode belajar ada apa aja? Ada yang masih ingat? Interpersonal. Terus apa lagi? Visual. Ada apa lagi? Auditori. Terus kinestetik ada nggak? Ada. Kalau yang belajarnya bareng-bareng ada? Ada. Itu apa namanya? Apa lupa lagi, Pikun. Interpersonal. Apa? Interpersonal. Nah, betul. Kalian harus temuin dulu gaya belajar kalian kayak gimana. Kalau misalkan gaya belajarnya udah tahu, nanti belajarnya juga konsentrasi. Kalau misalkan gaya belajarnya nggak sesuai, nanti kalian juga nggak akan konsentrasi dalam belajarnya. Jadi apa dulu? Temukan metode belajar. Kalian udah tahu gaya kalian belajarnya kayak gimana? Udah tahu? Secara visual, Bu. Ada lagi yang udah tahu sama gaya belajar kalian? Tahu, Bu. Udah tahu. Kalau Satrio gaya belajarnya kayak gimana? Visual. Kalau Adam? Visual. Nah, jadi kalian harus tahu dulu ya gaya belajar kalian kayak gimana ya, konsentrasi dalam belajarnya. Nah, tips yang keempat ada mengerjakan pelajaran yang disukai terlebih dahulu. Ada yang tahu maksudnya apa? Kerjakan pelajaran favorit. Nah, terus ada lagi pendapat lain? Betul ya, jadi kalian harus biar konsentrasi dalam belajarnya, kalian pelajari dulu mata pelajaran yang kalian suka. Misalkan hari Senin ada matematika sama IPA. Dari dua itu kalian lebih mana nih yang sukanya? Misalkan matematika, berarti kalian belajar dulu yang matematika. Tapi kalau misalkan dari sekolah pasti kan tugasnya suka bebarengan nggak dikasihnya? Apa sesuai jadwal? Sesuai jadwal, Bu. Kalau sesuai jadwal, kalian kerjain dulu yang sesuai jadwal. Kalau misalkan itu kan PJJ. Nah, kalau kalian belajar secara di luar dari PJJ gitu ya, jadi belajar yang mandirinya, kalian pelajarin dulu nih pelajaran yang kalian suka. Nah, tips yang selanjutnya adalah teknik Pomodoro. Ada yang masih ingat teknik Pomodoro? Apa? Jadi kayak menjadwalkan pelajaran, Bu, kayak misalkan waktu belajar 2 jam, kita 30 pasang alarm 30 menit untuk belajar, setelah itu 5 menit untuk main game, 30 menit lagi untuk belajar. Nah, betul. Nah, jadi teknik Pomodoro itu sistemnya yang pakai alarm.
25 menit untuk fokus belajar dan 5 menitnya itu buat istirahat, nggak main game aja ya, ada boleh makan atau minum, jajan, main game atau scroll di sosmed. Nah, itu yang 5 menitnya. Itu teknik apa? Pomodoro. Pomodoro ya. Tips yang selanjutnya adalah buat daftar target belajar. Nah, jadi kalian tuh harus ditargetin nih belajarnya. Misalkan hari ini kalian mau belajar IPS. Ada IPS nggak di SMP? Ada. Ada. Misalkan kalian mau belajar IPS nih di hari ini, mau ngerjain soal misalkan dari 1 sampai 10, kerjain. Nah, itu kalian harus bikinin targetnya. Terus biar konsentrasi juga kalian harus menghilangkan terus simpen dulu handphone biar kalian konsentrasi. Kalau misalkan belajar di depannya ada TV, kalian konsentrasi nggak? Enggak. Pasti malah nonton. Iya. Iya. Terus kalau misalkan lagi belajar ada main game, konsentrasi nggak? Enggak. Nah, jadi disimpan dulu handphonenya, dimatiin dulu handphonenya, disimpanin dulu, buatin jadi biar nggak kepake nih si handphone, biar kalian konsentrasi dalam belajarnya, biar fokus belajarnya. Tapi apapun itu yang membuat kalian terganggu untuk tidak berkonsentrasi, jadi simpanin dulu gitu ya. Nah, terus tips yang selanjutnya kalian harus istirahat, terus makan yang cukup. Kalau misalkan kalian lagi lapar, kalian konsentrasi nggak belajarnya? Enggak. Pasti pengen makan kan? Iya. Nah, jadi kayak tips yang tadi pertama kan bikin suasana belajar yang nyaman. Nah, kalian harus nyamanin dulu perutnya biar nggak lapar, pikirannya nggak buyar pengen jajan, pengen ceblak. Nah, kayak gitu. Jadi kalian juga harus istirahat yang cukup. Kalau misalnya kalian gadang, pasti nggak akan konsentrasi kan? Nah, jadi kalian harus apa? Istirahat dan makan. Makannya. Nah, oke. Nah, dari ke-8 tips, kira-kira kalian mau ngerjain tips yang mana dulu? Lingkungan nyaman. Lingkungan nyaman. Terus, kalau Repaldi mau menggunakan tips yang mana dulu nih? Tips yang lingkungan nyaman. Nyaman. Kalau yang lain mau melakukan Lingkungan yang nyaman. Buat teman. ada yang mau ngelakuin dulu gaya belajarnya? Interpersonal. Nah, kan tadi Ibu udah kasih materinya nih. Nah, nanti sama kalian sekarang tulis di buku catatan kalian apa aja sih materi yang udah Ibu berikan, tips-tipsnya apa aja, terusan penyebab dari kalian nggak konsentrasi itu karena apa, boleh ditulis di buku ya. Paham maksud Ibu? Paham. Materinya udah Ibu kasih. Nah, Ibu mau tanya ke salah satunya deh. Tips konsentrasi dalam belajar. Tips konsentrasi dalam belajar. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas yang favorit agar lebih bisa dipahami. Betul. Ada lagi pendapat yang lain? Penyebab tidak dapat konsentrasi. Penyebab tidak konsentrasi. Apa aja? Penyebab kalian gak konsentrasi apa aja? Main handphone, Main handphone, Kurang berminat. kurang tidur, kurang tidur, Lingkungan terus Kurang minat belajar. kurang minat belajar, terus apa lagi? Klik di game. lingkungan tidak mendukung. Dan tidak mendukung. Nah, kalian ingat kan itu materi yang Ibu tadi kasih? Insya Allah ingat. Nah, tulis sekarang di buku biar nggak lupa. Soalnya nanti kan ada evaluasinya. Nah, nanti evaluasinya itu materi apa yang kalian dapat dari Ibu hari ini. Nah, nanti ya sekarang udah di penghujung kegiatan bimbingan kelas kali ini. Nah, Ibu simpulkan ya, jadi dari
semua materi yang Ibu berikan, kalian harus berkonsentrasi dalam belajar, hindari penyebab-penyebab karena nggak konsentrasi belajarnya ya. Terus lakukan tips yang Ibu kasih tadi yang ada 8 itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah melakukan nih tipsnya, kalian bisa WA ke Ibu. Ibu, misalkan setelah aku udah ngikutin bimbingan pasti kali ini, terus tipsnya udah dipelajari, udah dilakukan sama aku, misalkan aku juga sekarang jadi konsentrasi belajarnya. Nah, nanti boleh ya WA ke Ibu. Misalkan kalian kalau udah ngerjain, udah melakukan tips yang Ibu kasih. Siap? Sesi bimbingan klasikalnya udah selesai ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mengikuti bimbingan klasikal ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat selalu ya. Semoga tahun depan kita masuk sekolahnya secara tatap muka ya. Ya, amin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, kita berdoa di dalam dimulai. Selesai. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.